Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukman walhiqni bis-sholihin. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat ke-19. Syaitanir rajim. Walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humul siddiquna was-syuhada inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafahurum bainakum wa takasurum bil amwal wal aulad kama sali ghaisin ajabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarrah. Bandek kae bandek musfarra adalah lain meneh anu apa watafa hurum watafa anu apa kamasali kama thumma yahiju fatarahu musfarra. Fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa bil akhirati adabun sadidu wa maghfiratum minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sabiqu ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin arduha
ardis samai wal ard. Ka'ardis samai wal ardi uiddat lilladina amanu billahi wa rusulih. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Wallahu dzul fadlil 'adzim. Ma asabba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli nazbaraha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhurin alladina. Mandek sih Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil buhl wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Sadaqallahul adzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kemarin, di mana yang terakhir itu membahas tentang mengapa orang-orang mukmin kok tidak mau berinfak, kata. Nah, ya, kenapa itu? Maka padahal itu semua adalah milik Allah dan akan dikembalikan. Nah itu innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardon hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun kamil. Innal musaddiqina sak temene wong-wong sing membenarkan tentang ajaran agama Quran. Baik laki-laki wal musaddiqati atau perempuan wa aqradullaha qardon hasanan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, ya yudha'afu, maka Allah akan melipat gandakan, ya, melipat gandakan lahum bagi mereka, kepada mereka, walahum ajrun karim, dan bagi mereka pahala yang banyak. Nah itu. Nah, lanjutannya ayat walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiquna wasyuhada'u 'inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum walladzina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Walladzina, dan orang-orang amanu sing beriman billah kepada Allah wa rasulihi, dan kepada rasulnya Allah. Nah, rasulnya Allah, jadi semua rasul, yaitu 25 rasulnya Allah. Ulaika humus siddiqun, mereka itu adalah orang-orang siddiqun. Nah, siddiqun itu apa? Siddiqun yang benar, yang siddiq benar. Nah, itu orang-orang yang sangat beriman kepada Allah yang benar. Syuhada was syuhada'u inda rabbihim, dan orang-orang yang menjadi saksi di sisi Rabb, di sisi Sang Pencipta mereka. Lahum, bagi mereka, ajruhum inda rabb, lahum ajruhum wa nuruhum, dan cahaya mereka, walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, wa kadzabu, dan mendustakan bi ayatina, ayat-ayat kami, ulaika ashabul jahim, mereka itulah penghuni jahim, neraka jahim. Jadi walladzina amanu, dan orang-orang beriman kepada Allah wa rasulihi, dan rasulnya itu rasul-rasul 25 itu, mereka itu adalah orang-orang siddiqun yang jujur benar ucapannya. Nah, inilah saya ingat siapa itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya, Siddiq. Kenapa dijuluki Abu Bakar Siddiq? Umar Ibnu Khattab kan ya, tapi Abu Bakar
Siddiq. Ali bin Abi Thalib. Terus apa lagi? Ya, Abu Bakar yang mendapat julukan Siddiq. Kenapa? Karena sangat percaya kepada Rasulullah. Gitu. Pernah juga Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq ini, itu masuknya beliau masuk Islam itu karena melihat Rasulullah itu pertama tidak pernah bohong. Ucapan dari mulut beliau ini adalah baik, selalu benar. Makanya Rasulullah As-Siddiq berkata, dan apa yang diucapkan ini rasional. Adalah. Pada saat Rasulullah Isra Mi'raj itu diceritakan oleh orang musyrik. Abu Bakar, kamu percaya Muhammad itu tadi malam dia bercerita, itu berjalan mulai dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa menemui Tuhannya. Ke Sidratul Muntaha, langit cap itu. Percaya kamu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih dari itu aku percaya. Kenapa? Karena tidak pernah gitu loh. Dan jadi yang disampaikan oleh Rasulullah rasional, tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Itu. Jadi itulah nama Siddiq. Wasuhada, dan orang-orang yang menjadi saksi. Apa saksi itu? Saksi itu ada, kalau tidak salah 2. Ada saksi itu menyaksikan dan disaksikan, ya toh. Ada juga saksi itu apa? Saksi dunia, ada saksi akhirat. Nah, saksi itu adalah saksi itu ada 2, saksi mata dan ada saksi apa lagi? Ya toh? Saksi ahli, saksi menyaksikan mata dan ada saksi ahli ilmu. Jadi saksi itu adalah gunanya mendukung kebenaran bagi yang benar. Dan menampik kesalahan yang dianggap benar bagi orang yang salah. Itu perlunya saksi. Nah, saksi itu begitu. Manusia kita ini, umat Nabi Muhammad itu adalah dijadikan oleh Allah sebagai saksi. Untuk diperhatikan orang lain, dijadikan sebagai contoh. Itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 143 itu disebutkan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. 143. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat Kanjeng Nabi Muhammad yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Dan agar Rasul Muhammad ini menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dicontoh, disaksikan. Nah, mulanya orang-orang, memang saya menekankan ya. Baik kepada diri saya sendiri dan kepada semuanya. Bahwa kita kalau mempelajari Al-Quran, ayolah diberikan contoh. Memberikan contoh kepada mereka. Sebab mereka-mereka yang tidak tahu itu, melihat, ya apa sih caranya orang yang, kebaikan hubungan sesama itu contohnya wong Islam. Gitu loh. Kalau kita tidak menampilkan yang baik, ya tentunya ya akan menjadi rusak. Ya seperti tadi malam itu ya, tadi malam kalau saya menilai tadi malam, saya kan dapat undangan di Sumber Pasir. Untuk tahlilan. Ya, saya datang ke sana. Kebetulan adik saya sendiri. Saya melihat ya Allah, tidak ada nilai-nilai agama ya di situ. Tidak ada nilai agama. Nah, di kono kebul-kebul rokok, subhanallah, subhanallah. Masya Allah. Langsung ganti ya, boleh. Mambu rokok kabeh. Itulah. Jadi nilai agamanya sudah tidak ada, subhanallah. Inilah. Jadi kalau memang orang-orang itu mengemas, artinya memandang agama itu sebagai itu, ada seperti itu, maka agama itu akan dijadikan sebagai sarana ritual. Ya tak? Iya. Jadi kalau memandang, itulah yang dikatakan faminhum zalimul nafsi. Dia mengakui Quran itu, ya tak? Mengakui bahwa itu adalah kitab suci Allah dari Allah.
Maka karena dia cara memahami Quran seperti itu, maka akan dilakukan Quran itu hanya cuma digawe, oh tak wacakno iki kon kok ngene kon, tak wacakno iku kon kok ngono gitu. Ada juga faminhum muktasid itu juga begitu. Jadi hanya cuma diambungi doa. Jadi wah ditengung-tengungkan, wis dijadikan begini, jadikan begitu, itu Quran. Jadi kalau saya bisa berbicara itu bagaimana perilaku manusia, baik orang bawahan seperti kita-kita ini, atau orang utusan ulama, kiai dan lain sebagainya, bagaimana cara memandang hidup itu. Bagaimana dia melakukan daripada tujuan hidup itu. Ya, kalau tujuannya hanya untuk memupuk harta kekayaan atau mementingkan dirinya sendiri, maka bisa jadi orang-orang yang pandai Quran akan menggunakan alat Quran ini untuk kepentingan mereka sendiri. Itu loh, Pak. Jadi sama saja, pasti jenengan juga sama. Kalau jenengan bagaimana cara memandang hidup? Kalau berhidup ya hanya cuma keperluan kita, hanya cuma hidup di dunia, tidak percaya di akhirat, wis lah ya opo ae mesti hanya cuma mencari kehidupan dunia saja. Duit dan duit. Itulah pandangan. Ya tadi malam saya dilihat, ya Allah Tuhanku, kayak gak ono nilai-nilai ini agama, gak ono padahal itu agama. Kalau tidak ada nilai agama di sini gitu. Nah ini syuhada, makanya aku tampilkan yang menjadi saksi baik gitu. Lah Quran ini adalah rahmatan lil alamin, rahmat. Jadi jangan dibuat gak karu-karuan. Harus kita yang baik dengan orang yang baik dan baik itu. Lahum ajruhum indar, lahum ajruhum wa nuruhum, dan bagi mereka pahala dan cahaya mereka. Walladzina kafaru, dan orang-orang sing nolak dengan kitab suci Al-Qur'an itu, wa kadzdzabu bi ayatina, dan mendustakan ayat-ayat Gusti Allah, ulaika ashabul jahim. Lho iku delok wong sing kaya ngono iku penghuni, calon penghuni neraka jahim. Ketok. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takathurum fil amwali wal aulad kamathali ghaitin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu khutama wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratin minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nah ini dijelaskan oleh Allah. Ketahuilah he menungso bahwa sak temene kehidupan dunia itu hanya permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan itu. Nah, sebagai perhiasan, wa tafakhurum bainakum wa tafakhurum fil amwali wal aulad, dan bersegeralah bermegah-megahan antara kalian serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak bagi wong sing kafir. Jadi orang yang tidak percaya dengan kehidupan akhirat itu, jika percaya karo Quran itu, ketahuilah dikandani karo Gusti Allah bahwa dunia ini permainan, gitu loh. Dan sesuatu yang melalaikan. Hati-hati kamu ini. Tujuanmu tidak urip di donya. Ini perjalanan menuju kuburan. Kuburan nanti ono di barzakh, nanti menuju kepada akhirat. Pasti mati kamu itu. Ya toh? Wingi mangan soto, saiki gak anyep meneh. Apa itu? Itu mainan itu. Ya. Oleh karena itu jangan sampai melalaikan ini. Watafakhurum bainakum watakatsurum fil amwal, dan bermegah-megahan antara kalian serta berbangga-banggakan tentang banyaknya harta dan anak. Lah ini tujuannya orang-orang yang kafir itu begitu. Sing dipentingno adalah urusan dunia saja, urusan Gusti Allah. Urusan Quran itu nomor selawe. Bisa juga nomor jauh. Lek butuh, lek apa jenenge, lek ober. Apa Afid kamu repot, sibuk aku. Aku orang sibuk, tidak seperti kamu. Lek kon ngaji ae mancale gak sibuk. Sibuk apa? Duit kuwi lho. Iku ndek kono tak cukupi kabeh. Masyaallah. Itu.
Jadi padahal dia tidak sadar yang memberikan rezeki itu Allah. Mimpekmu itu milik Allah. Ojo caca itu. Nyawamu itu loh gak melok duwe. Kemarin yang sudah jelas. Kon lek memang gak percaya dengan begitu, coba lek saiki wong sing gorok-gorok kate mati lho, tahanan lebokno maneh nyawani. Iso gak? Kemarin tak begitu. Ayo. Kamasani itu koyok ngono iku seperti wong sing koyok ngono iku ghoisin koyok dene udan ajabal kufar yang membuat orang-orang bertani merasa kagum koyok udan. Udan iku sing wis rutun nang bumi iki moko menjadikan tanaman itu subur ijo, waduh seger kan begitu tuh karena kena udan kagum. Tapi setelahnya itu setelah itu nabatuhu akan tanam-tanaman itu summa yahiju kemudian tanaman itu menjadi kering. Loh, baru kering. Kering, lapuk gitu. Fatarohu musfarron summa yakunu khutama dan kamu lihat warnanya yang kuning kemudian menjadi hancur loh. Ini perjalanan hidup kamu juga begitu. Kon saiki sik cantik, sik gagah, sik sehat. Mari ngono delok. Rewet wis. Ilang untune situk malu kempong, ya ta. Mangane wis ora sego putih maneh sego apa? Empok. Sebab ora usah dikecapi, diserubut itu. Wa fil akhirati adzabun sadid dan akhirat itu ada azab yang keras loh ini. Wa maghfiratu minallahi wa ridwan dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Wa mal hayatud dunya dan kehidupan dunia ini tidak lain illa mataul ghurur, hanya kesenangan yang menipu. Apakah kita harus tidak cinta dengan dunia? Oh enggak. Artinya gunakan dunia ini sebagai jembatan menuju akhirat itu. Kamu kaya, alhamdulillah, inilah yang untuk mengantarkan kamu untuk banyak bersedekah, untuk banyak amal kebaikan gitu. Wis gak repot golek pangan dadi iso berusaha dengan bisa beribadah dengan baik. Hanya cuma itu loh, 1 jam sajalah biasakan istiqomah di dalam itu. Itu sebelum kamu kerja itu yes, pelajarono Quran ini. Nasihati Allah itu perhatikan dulu. Gitu. Supaya kamu mendapatkan rahmat dari Allah. Sebab kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Ya toh? Kesenangan yang menipu tidak bisa dirasakan langgeng itu. Coba lihat orang-orang yang kaya-kaya iku sono agak saiki, akeh sing mati. Lah apa meneh sing gak kaya? Iku lho mbok dipikir, ayolah kita pikir supaya gak menyesal kamu di kemudian itu. Tapi kita harus cinta kepada dunia ini, aturlah dunia ini aturan. Apa kita tidak boleh senang-senang di dunia? Boleh. Silakan ngelencer-ngelencer ke rono-rono, silakan baik. Tapi lihat, ya Allah, aku melihat gunung seperti itu, ya Allah. Silakan Nabromo, nyewa 1 juta lek salah. Rono nyewa apa jenenge? Hartop. Nah, itu boleh, ya Allah, gitu. Silakan kamu lihat kebesaran Allah itu. Gitu loh. Nah, cuma ya itu sholatmu dan ngajimu harus kamu tetap berjalan. Kemarin yang sudah kita bahas itu, orang-orang sing gak ngaji, atine dadi keras. Dengan keras karena sudah kulino gak gelem maca Quran ini, dadilah atine mati. Maka Allah menjelaskan matine ati ini kaya dene bumi, kaya dene tanah sing gersang. Baru ditetesi air desi udan ikilah baru iso subur. Apa airnya itu? Quran. Lah karo kek ono Quran iso tumbuh subur penuh dengan rahmat, orang mencucu terus. Nah, itu. Jadi harus kita gunakan dunia ini. Tanpa dunia kita tidak bisa masuk surga. Tidak bisa mendapatkan kebahagiaan tanpa dunia. Jadi dunia itu penting. Cuma aturan. Nah ini yang dijelaskan di ayat ini adalah untuk orang kafir, orang yang tidak percaya. Hanya kepentingan dunia, disibukkan dirinya dengan urusan dunia. Urusan Gusti Allah, nasihati Allah, engkau aku lek butuh, lek gak butuh orang perlu nasihat. Gitu loh. Kan begitu toh? Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard ka ardis samai wal ardi uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha
Wallahu dzul fadlil adzim. Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum. Sabiqu, bersegeralah atau berlomba-lombalah kalian kepada ampunan Allah, ya, Rabb kalian, Tuhan kalian. Wa jannatin arduha ka ardis sama'i wal ard, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bersegeralah berarti berlomba-lombalah. Ayo, kepada siapa? Dengan siapa kita berlomba? Bisa dengan sesama muslimnya. Ayo selalu meningkatkan kebaikan. Ayo kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita. Yuk, apa caranya meningkatkan kualitas iman dan takwa kita? Ayo. Bagaimana untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita? Sembayang ini toh, poso ngaji itu. Oh, tidak itu. Untuk meningkatkan itu harus mempelajari ilmu Qur'ane. Ya toh? Semua juga uang Islam kabeh salat, ya begitu. Salat ini penjaluan doa, salat itu donga nang Gusti Allah yang diatur dengan tuntunan, diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu salat itu doa. Doa untuk siapa? Untuk dirimu sendiri. Nah, bagaimana itu supaya apa? Supaya Allah mengantarkan dirinya kepada jalan yang lurus. Allah memberikan Quran jalan sing lurus. Pelajarono Quran itu supaya kau ngerti, tidak anu grubyuk, begitu loh. Tidak anu grubyuk lah. Mulanya di situ untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa itu harus belajar Quran ini, gitu. Apa gak bisa macane iku, mengerti isine iku lebih penting. Gitu. Lah lek maca tok pinter ora roh isine padha karo manuk beo. Assalamualaikum, assalamualaikum. Apa iku? Assalamualaikum ngono tok. Aduh, ya Allah, itu. Itu berlomba-lomba. Terus bagaimana? Apakah dengan orang-orang kafir, dengan orang non-muslim itu berlomba? Berlomba-lomba. Apa itu? Ciptakan kebaikan, gitu, kebersihan. Itu kita berlomba-lomba untuk menciptakan kebersihan, gitu, kebaikan, gitu. Terus apa? Kedisiplinan. Nah, itu juga apa? Menciptakan keadilan. Ini dengan orang-orang non-muslim dalam kehidupan dunia. Jadi kita harus menjadi contoh. Mosok wong iku wong ahli Quran, ono sumber Quran ono ndek kono koprosi gak lumrah. Ya toh? Kalah iku lek pantes umpamane apa tuh WC atau toilet umum itu pantes rusuh. Lah pondok pesantren ku lurus kok ngono iku piye? Aku dikandani sapa Mas Fahmi iku. Ya Allah. Sampai koyok rasane kan. Astagfirullahaladzim. Itu loh, Pak. Itu salah, itu kita harus berlomba-lomba. Kenapa kita ini yang ada tuntunan, punya tuntunan itu kok tidak menjadikan contoh? Mulanya orang dengan masih umat elek tidak ada masalah, tapi indah, bersih. Begitu. Wis umat elek digawe tempat sampah. Ya tambah karuan, ikulah indah, bersih. Ini tuntunan. Allah menyenangi dengan indah, keindahan. Mulanya diciptakan bunga dan sebagainya itu supaya indah. Itu loh. Nah ini sebagai itu berlomba-lomba. Ayo kita laksanakan. Itu dengan non-muslim itu harus begitu. Ya toh? Tutur kata orang yang beriman itu baik. Ya toh? Terus penampilannya menyenangkan. Begitu. Ya toh? Melakukannya ya menyenangkan. Kok mau ini melakukannya aja niru aku. Bingung jenengan. Besok ae wis tuwek, tapi aja sampai. itu harus ditampilkan, tutur katanya menyenangkan, akhlaknya baik, terus bentuk anunya bersih dan lain sebagainya, wajahnya mencorong. Lah itu kemarin yang kita bahas itu membedakan antara non muslim dan muslim. Iku umatku. Apa bukti ini? Itu wajahnya bersinar. Kenapa? Karena seringnya wudu, kan begitu tak kemarin? Nah, disitulah. Nah, jadi uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih, dan disediakan orang-orang yang demikian disediakan oleh Allah, yaitu bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah, sing gelem. Yaitu sing gelem. Bagaimana yang mau itu, dia akan melaksanakan itu. Kalau enggak, ya enggak mungkin. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Jadi jangan merasa berat kepada Allah itu. Jangan. Harus kita utamakan. Hanya cuma sebentar saja. 1 jam.
Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Ma asaba min musibatin fil ardi, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi, ya toh, seperti penyakit, seperti kekeringan, seperti apa, wala fi anfusikum, dan tidak pula pada diri kalian sendiri, ya toh, illa fi kitabin, illa melainkan fi kitabin, tertulis di dalam kitab, di dalam pengetahuan Allah, min qabli, sebelum kami, antabro'aha, menciptakannya musibah. Nah sekarang begini, saya tanya dengan ibu-ibu, guru kan banyaknya guru. Jenengan tahu ndak kalau anak murid jenengan ini bakal orang lulus? Tahu nggak? Tahu. Dari mana jenengan tahu? Karena perilakunya gak gelem sinau nih, tahu. Apakah dengan pengetahuan tidak tahu bahwa anak ini bakal tidak lulus itu menjadikan tidak lulus? Bukan, ya toh? Bukan itu. Kita tahu itu bukan bisa menjadikan tidak lulus. Apakah orang anak yang tahu, guru sudah tahu bahwa dia itu tidak lulus, apakah tidak boleh ikut ujian? Boleh, silakan ujian supaya dia mengetahui. Tapi kita sudah tahu itu loh Allah. Allah mengetahui, oh kon kati melakukan seperti ini, maka akan muncullah musibah. Oh kon begini akan muncul. Allah tahu itu sebelum terjadinya musibah itu. Wala fi anfusikum, dan tidak pula pada diri kalian sendiri, illa fi kitabim min qabli, melainkan telah ditulis, ditetapkan oleh Allah min qabli, sebelum kami menciptakan musibah itu. Ya toh? Inna dzalika 'ala Allah yasir, sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Nah, sekarang musibah itu apa? Kalau di sini menggunakan musibah min qabli fi kitab antabro'aha, itu menciptakan itu, illa fi kitabim wala fi anfusikum, gitu, telah tertulis di dalam kitab itu. Ma asoba mim musibatin. Nah, di sini dijelaskan musibah. Apa sih musibah itu? Apa musibah itu? Musibah itu keburukan yang menimpa seseorang terkait dengan perbuatan orang itu. Mulai dijelaskan inna asobakum mim musibatim fabima kasabat aidikum, itu jelaskan oleh Allah. Jadi segala musibah yang datang kepadamu, keburukan yang datang kepadamu ini karena tingkah lakumu. Ya toh? Nah, itu musibah. Apa kalau bala? Jadi ujian, bala itu ujian. Bala itu ujian datangnya dari Allah, ya toh? Baik itu kaya maupun itu adalah miskin atau sehat atau apa sakit dan lain sebagainya, itu bala. Jadi semua yang diberikan oleh Allah ini merupakan ujian, bala. Bala itu. Senang nggak ujian itu? Senang, karena itu rahmat. Tidak ujian jenengan lek ono di SD kok gak ujian-ujian, ora iso dadi SMP. Ya toh? SMP gak ujian-ujian, ora dadi iso SMA. Ujian itu alhamdulillah diuji oleh Allah, maka jelas kita tahu bisa meningkat kualitas iman dan takwa kita. Malah justru lek gak ujian itu pertanyakan pada diri kita, aku kok gak tahu loro yo. Aku kok gak tahu ngene lho. Itu begitu. Tanyakan, apakah aku dianggap oleh Allah sebagai hambanya? Begitu, itu rahmat itu. Ada lagi fitnah. Fitnah itu apa? Fitnah itu adalah ujian dari Allah, keburukan yang menimpa dirinya, itu fitnah. Berbeda dengan bala. Lek bala itu bisa kaya, bisa miskin, bisa sehat, bisa sakit. Tapi lek fitnah ini sakit, penderitaan yang menimpa itu datangnya dari Allah sebagai ujian. Diuji untuk mengetahui kadar kemurnian keimanan itu. Ya toh, kayak dene kadem kok iku ademen dhewe katinang budal udan deres barang iku kok udan. Nah, iku ujian iku. Bagaimana kekuatan imanmu untuk menatap ini? Ora kula balak-balik, ora pamela udah grosor, budal rasane awang-awangan. Engko nek kono-kono kana wong aku lak sida brangkang ta ora entuk sinulungi aku ngono. Subhanallah. Wus bapak budal ae wis. Kok mesti kepethuk menungso malaikat lah itu, ya toh? Tapi wujud kepada manusia. Itu. Harus kita tantang itu, kita tantang gitu loh. Supaya terbiasa, jadi tidak takut.
Wong ora ono urip di hutan. Lah urip di hutan pantes urip di manungsa pasti akan ada siapa yang menolong. Wong tahu kudanan dawar aku bingung ya apa iki carane njoko mantel nek wong mara-mara mlayu mlayu ya Allah sapa wong wedok jokokno. Apa Pak? Aduh alhamdulillah. Allah. Jadi jangan sampai Anda jangan sampai lemah. Pasti ada pertolongan Allah. Itu saya rasakan sendiri kan, jenengan gak mungkin ngerasakno itu. Sebab sing menderita ngene iki aku. Berangkat ae wis iku musibah itu, ya ta? Nah, ayat piro iki, Mang? Ya ta? Ayat 23. Nah, iki. Ya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah, itu musibah. Jadi ono musibah, ono fitnah, ono azab. Azab itu apa? Azab itu dari perilaku kita. Karena kita ini banyak dosa diazab oleh Allah. Peringatan itu fitnah, itu peringatan. Peringatan apa itu namanya? Teguran-teguran Allah. Jadi segala bencana yang menimpa diri kita itu bisa kita lihat, Pak. Apa ya salahku, apa dosaku? Kok sampai terjadi seperti ini? Gitu. Kalau memang kita berdosa, maka ampunilah ya Allah. Oh, ini ujian, maka kuatkanlah ya Allah kami. Oh, gitu. Itu ada bedanya. Ada musibah, ada fitnah, ada azab, ada bala. Likaila ta'asau ala ma fatakum la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Likaila supaya janganlah taksau kalian berduka cita, bersedih hati, alama fatakum wala tafrohu terhadap apa yang luput dari kalian, dan supaya kalian jangan terlalu gembira. Jadi gini, kalau jenengan tuh kena musibah, dijelaskan oleh Allah, Allah tahu itu, maka jenengan bisa introspeksi supaya tidak bersedih. Gitu. Tidak bersedih. Ono sing tinggal mati ku sampai bersedih ya Allah, sampai pirang-pirang dino kuru, gitu. Supaya tidak bersedih, itu loh, diku. Jadi kalau toh memang diberikan kegembiraan supaya tidak sombong, semuanya itu sudah Allah yang ngatur itu. Alama fatakum ala tafrahum terhadap apa yang luput dari kalian, dan supaya kalian jangan terlalu gembira bima atakum terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada kalian. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalim, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong. Mukhtal itu apa? Mukhtal itu sombong yang menunjukkan tingkah lakunya. Bisa juga penampilannya sombong. Ngatasi ngaji ae nggawe apa jenenge? Dasi. Dasi terus apa? Jas koyo kate dadi manten. Itu ya berlebihan, tidak boleh, biasa. Itu kan begitu. Itu sombong tingkah lakunya. Omongane begede dan itu sombong. Waduh, apa kon niku? Nah, itu sombong. Itu namanya mukhtal. Nah, ada juga fakhur. Fakhur itu juga sombong sama. Ya toh? Tapi membanggakan diri. Sombong itu mukhtal iku dan dia bersikap orang-orang yang bersikap sombong. Jadi perilakunya sombong. Fakhur itu adalah membanggakan diri, kesombongan dengan membanggakan diri. Itu loh, aku, itu pekku gitu. Montorku akeh delon di terminal Tumpangku. Ya toh? Dhuwitku akeh di bank, ayo tak cucuwi lho. Itu membanggakan diri. Itu. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Alladzina yabkhuluna, orang-orang yang kikir. Ya toh? Yang tidak mau menunaikan apa yang telah diwajibkan atas mereka, medit, ya. Wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, dan menyuruh manusia untuk berbuat kikir. Nah itu. Banyak loh, Pak, hati-hati loh. Kadang-kadang kita tidak sadar. Katanya nyemplungi ngekei wong jereng loh. Kok dikai 10.000. 2.000 wae. Ini ku padha mencegah. Ojo sampai ngomong ngono, ojo sampai. Akeh wong ngono iku. Kadang-kadang ono sing nggawa map mlebu nang omahku, wis kating jenengan kating kai 20.000 ngono bareng. Sebab ngono iku aja dikai akeh. Ya, 5.000 wae. Iku padha karo mencegah.
mencegah itu. Silahkanlah ngono cara menengoe cocok ati ngomong ngono gitu. Nah, itu orang-orang yang menyuruh orang lain itu untuk berbuat kikir itu, dan barang siapa wayak murunan nasabil bukhli, dan menyuruh manusia untuk berbuat kikir supaya tidak melakukan kewajiban itu, wa may yatawalla, dan barang siapa yang berpaling dari menunaikan apa yang telah diwajibkan atas oleh Allah kepadanya, fa innallaha huwal ghaniyul hamid, maka sesungguhnya Allah dialah al-ghaniyyu maha kaya, al-hamidul lagi maha terpuji. Allah itu gak butuh sebenarnya. Allah itu tidak butuh, Allah itu maha kaya. Tapi Allah ini membimbing manusia supaya rendah diri. Maka dikatakan kalau mau kamu membelanjakan sebagian hartamu di jalan Allah, dinyatakan oleh Allah termasuk kaum niku ngutangi aku. Masya Allah. Itu merendahkan, itu membimbing kita supaya kita rendah hati, bukan rendah diri. Itu. Nah, Allah kalau kon gak gelem bersedekah itu mang kikir medit itu gak apa-apa, silahkan. Allah gak butuh. Semua itu milik Allah. Gitu loh. Al-Ghaniyyu maha kaya, Hamidun lagi maha terpuji. Nah inilah mengingatkan pada orang-orang yang beriman itu sing gak mau bersedekah. Sing medit ya. Tapi alhamdulillah jamaah kita ini yang ngaji-ngaji ini masya Allah gitu. Loman-loman gitu. Baik hartanya, baik itunya, sudah heran saya itu. Sampai saya pernah ada teman saya, aku biyen iku lek ono di Masjid Muhammadiyah itu kuru. Kenapa? Karena sing selametan dari niku. Iya ta? Deloken Masjid Takwa Bonsari, bendino selametan. Iya, banyak tak kan ngomongin begitu, wong Muhammadiyah ora gelem selametan. Ngawur ya. Ya orang ini lho sampe bulke-bulke. Ya, itu. Wis gak apa-apa ya, gak apa-apa. Orang yang mendunting begitu itu orang itu wongnya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang perlu tanyakan, monggo silakan. Kalau mau bertanya, silakan. Sudah jelas? Tidak ada yang tidak tanya? Kalau tidak ada yang tanya, kita lanjutkan. Shadaqallahul adzim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.